Oke, baik. Salam untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang terhormat, jumpa lagi di channel Adi Infosial. Para pensiunan konsisten menyampaikan info valid dan komitmen melawan berita hoax. Nah, di video kali ini Bapak Ibu kita akan mengetahui apa saja jawaban resmi dari informasi tunjangan ASN pada saat ini. Bagi Bapak Ibu yang baru gabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, dan aktifkan tombol notifikasi agar Bapak Ibu selalu mendapatkan informasi terbaru. Informasi tunjangan ASN ini Bapak Ibu, bagaimana tunjangan guru langsung dari kas negara biaya mengubah wajib pendidikan di tahun 2025. Jadi, melintas IDKOM, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan membuat gebrakan besar pada 2025 dengan menyalurkan langsung tunjangan bagi guru ASN daerah dari kas negara ke rekening pribadi pada para guru. Langkah awalnya Bapak Ibu ini menjadi terobosan strategis dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan distribusi hak-hak tenaga pendidikan. Jadi, sebelumnya skema penyaluran tunjangan guru harus melalui rekening kas umum daerah yang kerap menghadapi kendala teknis, keterlambatan, dan kompetensi ketidakpetah jumlah. Namun Bapak Ibu, mulai Maret 2025 skema itu berubah total. Dana sebesar Rp66,92 triliun dialokasikan untuk dibayarkan secara triwulan langsung kepada lebih dari 952.000 guru ASN di seluruh Indonesia. Tahapan pertama telah berhasil disalurkan. Rp7,19 triliun di bulan Maret 2025 dan Rp3,85 triliun di April. Pada Mei sebanyak 5,7 triliun disiapkan untuk 65.000 guru tambahan. Di dalam kebijakan ini Bapak Ibu tidak hanya mempercepat aliran dana, tetapi juga memberikan ketenaga psikologis bagi guru yang selama ini mengeluhkan keterlambatan pencairan. Untuk validasi rekening Bapak Ibu dilakukan secara ketat di triwulan pertama untuk menjamin ketepatan sasaran dan mencegah potensi penyalahgunaan. Jadi respon positif pun bermunculan. Salah satunya datang dari seseorang guru di SMP Negeri 1 Kandang, Gorontalo, yang menyatakan bahwa kebahagiaan atas pencairan yang tepat waktu. Jadi, testimoni seperti yang tersebar di luas di media sosial dan menjadi indikator nyata keberhasilan awal sistem baru ini Bapak Ibu. Lebih jauh Bapak Ibu, dari Kementerian Keuangan menegaskan bahwa belanja negara bukan sekadar urusan angka dan grafik, melainkan bagian dari perlindungan sosial yang menjangkau seluruh siklus kehidupan masyarakat Indonesia. APBN dirancang untuk hadir dari sejak kandungan hingga lansia, mulai dari PKH untuk ibu hamil dan anak-anak usia, beasiswa PIP dan LPDP, hingga tunjangan lansia dan bantuan pemakaman. Misalnya, untuk anak-anak usia 0 sampai 6 tahun Bapak Ibu dialokasikan Rp6,3 triliun melalui PKH. Untuk anak-anak usia sekolah Rp12 triliun disalurkan melalui PIP dan PKH SD sampai SMA. Jadi anak-anak ini juga menerima makan bergizi gratis dengan anggaran awal Rp1 triliun yang akan berkembang hingga Rp71 triliun. Jadi sementara ini
Usia kerja 19 sampai 59 tahun menikmati program seperti KIP kuliah, pelatihan kerja, dan subsidi seperti produktivitas. Usia 60 tahun ke atas mendapatkan bantuan lansia dan atensi lainnya. Di bidang kebutuhan dasar Bapak Ibu, APBN juga hadir melalui program seperti kartu sembako untuk 18,3 juta keluarga Rp 43,9 triliun. Subsidi LPG dan energi Rp 121,6 triliun serta iuran BPJS Kesehatan untuk 96,7 juta jiwa Bapak Ibu. Jadi Rp 46,5 triliun. Bahkan untuk situasi tidak terduga Bapak Ibu, APBN menyediakan dana siap pakai sebagai cadangan bencana dan krisis. Artinya hal ini menegaskan peran APBN sebagai pelindung sosial yang menyeluruh, bukan sekadar alat fiskal negara. Meski banyak menuai pujian Bapak Ibu, evaluasi tetap dibutuhkan. Jadi, validasi data guru penerimaan harus terus diperketat agar tidak ada penyalahgunaan. Pemerintah daerah juga diharapkan mampu mengadaptasi perubahan skema ini dengan cepat dan tanggap. Selain itu, Bapak Ibu, efektivitas program-program jaminan sosial perlu terus diukur secara transparan. Jadi, Bapak Ibu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan secara resmi mengumumkan bahwa pencairan tunjangan profesi guru TPG akan kembali disalurkan pada bulan Mei 2025. Jadi, informasi-informasi yang disampaikan langsung dalam media sosial atau di berita-berita tersebut konferensi pers Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN edisi April 2025 yang dirilis ke sejumlah media sosial. Kabar ini Bapak Ibu menjadi angin segar bagi lebih dari 600.000 guru bersertifikasi yang selama ini menanti realisasi tunjangan mereka. Sebanyak Rp 5,7 triliun akan disalurkan langsung dari kas negara ke rekening para guru penerimaan tunjangan. Model penyaluran Bapak Ibu ini merupakan bagian dari sistem baru yang sudah dimulai sejak Maret 2025. Sistem ini memotong jalur birokrasi daerah, memungkinkan dana langsung masuk ke rekening pribadi guru ASN di daerah tanpa harus melalui kas umum Bapak Ibu dari terlebih dahulu. Di dalam tahap ketiga penyaluran ini, sebanyak 6,5438 guru akan menerima tunjangan, menjadikan penyaluran terbesar dibanding 2 tahap sebelumnya. Sebagai perbandingan Bapak Ibu, pada tahap pertama bulan Maret, pemerintah menyalurkan Rp 7,19 triliun dan pada tahap kedua di bulan April sebanyak 3,85 triliun telah dicairkan untuk sekitar 900 guru yang di seluruh Indonesia. Perubahan pola penyaluran tunjangan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan selama ini. Tidak sedikit guru yang mengalami keterlambatan Bapak Ibu di dalam pencairan karena ada hambatan teknis di tingkat daerah. Dengan model baru ini, Kementerian Keuangan berharap proses akan lebih tepat waktu, tetapi sasaran Bapak Ibu, dan bebas di dalam hambatannya.
Namun Bapak Ibu, tidak semua guru langsung menerima tunjangan. Pemerintah menegaskan bahwa pencairan hanya dilakukan kepada guru-guru yang telah lolos verifikasi dan validasi rekening. Hal ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah untuk memastikan tidak ada kesalahan data, duplikasi, atau penyaluran kepada pihak yang tidak berhak. Proses validasi ini dilakukan secara intensif selama triwulan pertama tahun 2025 dan menjadi dasar penyaluran pada triwulan berikutnya. Tunjangan profesi guru ini merupakan bentuk penghargaan atas profesionalisme guru dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan. Dalam jangka panjang, tunjangan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan guru sekaligus menjadi inisiatif bagi peningkatan mutu pendidikan nasional. Kementerian Keuangan juga menyampaikan bahwa mulai triwulan kedua hingga keempat, penyaluran akan semakin cepat dan akurat karena rekening-rekening penerimaan sudah tervalidasi. Ini memberi harapan besar bahwa keterlambatan penyaluran seperti tahun-tahun sebelumnya tidak akan terulang kembali. Beberapa guru yang menyampaikan Bapak Ibu apresiasinya terhadap sistem penyaluran langsung ini. Salah satunya adalah seseorang guru dari SMP Negeri 1 Kanda Gorontalo yang menyampaikan rasa syukur melalui media sosial karena tunjangan cair tepat waktu dan tanpa potongan. Unggah ini menjadi bukti nyata bahwa perubahan sistem ini memberi dampak nyata bagi para pendidikan. Meskipun demikian Bapak Ibu, ada catatan penting yang harus diwaspadai. Proses validasi masih menjadi tantangan tersendiri di beberapa daerah. Tidak sedikit guru yang belum memahami alur verifikasi rekening atau mengalami kendala administratif. Disinilah peran pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan organisasi profesi guru sangat dibutuhkan untuk mendampingi dan memastikan tidak ada guru yang tertinggal. Nah, demikianlah informasi yang saya bagikan Bapak Ibu, yang saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu bermanfaat informasi ini dan menjadi mana yang bermakna dan untuk membutuhkan mempersiapkan diri Bapak Ibu semuanya. Dan selalu support channel ini Bapak Ibu dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan komen agar tidak ketinggalan informasi berikutnya.